Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbipun, salam olahraga. Jaya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Perninduru, NPM 18130151. Saya mahasiswa dari Pendidikan Jasmani angkatan 2018. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari seminar proposal saya yang berjudul tentang hubungan power otot tokai dan keseimbangan terhadap kecepatan tendangan sabit pada atlet unit kegiatan mahasiswa Tapak Suci Universitas Lampung. Adapun agenda presentasi yang akan saya paparkan pada kesempatan ini, yang pertama pendahuluan, kedua kajian pustaka, dan yang ketiga adalah metode penelitian. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang. Universitas Lampung merupakan salah satu universitas negeri pertama dan tertua yang ada di Lampung. Universitas yang sering disebut Unila ini memiliki banyak unit kegiatan mahasiswa atau sering disebut dengan UKM, khususnya UKM olahraga seperti UKM bulu tangkis, UKM sepak bola, UKM taekwondo, UKM karate, UKM PSHT, UKM merpati putih, UKM tapak suci, dan lain sebagainya. Unit kegiatan ini merupakan salah satu wadah perkumpulan atau organisasi mahasiswa yang dibentuk untuk mengembangkan potensi-potensi baik dalam bidang prestasi, olahraga maupun dalam bidang keorganisasian. Nah, salah satu unit kegiatan mahasiswa yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu unit kegiatan mahasiswa Tapak Suci atau yang biasa disebut dengan UKM TS Unila. UKM Tapak Suci Unila banyak memperoleh prestasi olahraga. Seperti pada tahun 2018, UKM Tapak Suci Unila memperoleh juara umum 1 pada Open Kejuaraan Pencaksilat ke-1 IPSI Lampung. Di tahun yang sama, juara umum 1 pada kejuaraan Pomda Lampung, khususnya dalam cabang olahraga pencaksilat. Namun pada tahun 2019 adanya penurunan prestasi yang dialami oleh UKM Tapak Suci Unila, yaitu pada kejuaraan Tapak Suci Universitas Lampung International Open 2019 mendapatkan juara 2 umum. Pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19, kegiatan UKM Tapak Suci tidak stabil sehingga kejuaraan-kejuaraan yang diikuti hanya kejuaraan yang dilakukan secara virtual dengan kategori seni, dan UKM Tapak Suci Unila hanya memperoleh medali perak. Nah, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, peneliti menemukan adanya berbagai masalah yang dialami oleh atlet UKM Tapak Suci Unila khususnya dalam melakukan tendangan, yaitu tendangan sabit. Peneliti menemukan pada saat melakukan tendangan sabit, tendangan masih dapat ditangkis oleh lawan. Pada saat melakukan tendangan masih dapat ditangkap oleh lawan. Tendangan yang dilakukan tidak tepat pada sasaran, sehingga memudahkan lawan untuk dapat menghindar ataupun dapat menangkis apa yang tendangan yang dilakukan oleh seorang atlet. Pada saat melakukan tendangan juga, tendangan terlihat lambat sehingga memberikan kesempatan kepada lawan dapat melakukan serangan balik dengan cepat. Pada saat mengangkat kaki juga untuk menendang, terlihat posisi badan tidak seimbang sehingga tendangan tidak kuat dan tidak cepat. Dan pada saat mengambil sikap kuda-kuda dan siap melakukan tendangan, kuda-kuda terlihat tidak seimbang sehingga memudahkan lawan untuk melakukan serangan balik ataupun dapat menjatuhkan lawan. Maka dari itu peneliti melihat ada beberapa hal yang ditemukan dalam masalah ini, yaitu power otot tokai dan keseimbangan pada saat melakukan tendangan. Dan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena kecepatan tendangan merupakan salah satu unsur penting dari olahraga pencaksilat. Kecepatan berperan penting dalam keberhasilan melaksanakan tendangan sabit dalam olahraga pencaksilat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini, peneliti mengadakan kajian ilmiah mengenai hubungan power otot tokai dan keseimbangan terhadap kecepatan tendangan sabit pada atlet unit kegiatan mahasiswa Tapak Suci Universitas Lampung. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini, yang pertama, pada saat melakukan tendangan tersebut dapat ditangkis oleh lawan. Pada saat melakukan tendangan tersebut masih ditangkap oleh lawan. Pada saat melakukan tendangan tidak mengenai arah sasaran. Pada saat melakukan tendangan terlihat lambat sehingga memberikan kesempatan kepada lawan dapat melakukan serangan balik dengan cepat. Pada saat mengangkat kaki untuk menendang, terlihat posisi badan tidak seimbang, sehingga tendangan tidak kuat dan cepat. Pada saat mengambil sikap kuda dan siap melakukan tendangan, kuda-kuda terlihat tidak seimbang, sehingga memudahkan lawan untuk melakukan serangan balik.
Nah, jadi dalam penelitian ini, peneliti juga memberikan batasan masalah. Batasan masalahnya yang pertama, hubungan power tungkai terhadap kecepatan tendangan sabit pada atlet unit kegiatan mahasiswa Tapak Suci Universitas Lampung. Hubungan keseimbangan terhadap kecepatan tendangan sabit pada atlet unit kegiatan mahasiswa Tapak Suci Universitas Lampung. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, apakah ada hubungan tungkai terhadap kecepatan tendangan sabit pada atlet unit kegiatan mahasiswa Tapak Suci Universitas Lampung? Yang kedua, apakah ada hubungan keseimbangan terhadap kecepatan tendangan sabit pada atlet unit kegiatan mahasiswa Universitas Lampung? Dan yang ketiga, apakah ada hubungan power otot tungkai dan keseimbangan terhadap kecepatan tendangan sabit pada atlet unit kegiatan mahasiswa Universitas Lampung? Adapun tujuan penelitian, yang pertama, untuk mengetahui adakah hubungan power otot tungkai terhadap kecepatan tendangan sabit pada atlet unit kegiatan mahasiswa Tapak Suci Universitas Lampung. Untuk mengetahui adakah hubungan antara keseimbangan terhadap kecepatan tendangan sabit pada atlet unit kegiatan mahasiswa Tapak Suci Universitas Lampung. Untuk mengetahui adakah hubungan power otot tungkai dan keseimbangan terhadap kecepatan tendangan sabit pada atlet unit kegiatan mahasiswa Universitas Lampung. Oke, manfaat penelitian. Bagi peneliti, sebagai acuan atau gambaran saat melakukan penelitian dalam upaya pengembangan ilmu keolahragaan, sehingga diharapkan peneliti yang dilakukan mendapatkan hasil yang lebih baik. Terus yang kedua, bagi atlet, agar dapat mengetahui faktor apa saja yang dapat menunjang dalam meningkatkan kecepatan tendangan sabit atlet. Terus yang ketiga, bagi pelatih sebagai bahan masukan atau referensi dalam latihan untuk meningkatkan power otot tungkai. Bagi program studi menjadi gambaran dalam upaya pengembangan ilmu olahraga yang lebih luas, khususnya cabang olahraga pencaksilat. Oke, sekarang kita masuk ke agenda presentasi yang kedua, itu tinjauan pustaka. Nah, yang pertama, hakikat pencaksilat. Nah, menurut Kriswanto tahun 2015 halaman 14 mengatakan, pencaksilat merupakan salah satu hasil masyarakat Indonesia dan termasuk budaya masyarakat rumpun Melayu. Pencaksilat berasal dari dua kata, yaitu penca dan silat. Penca berarti gerak dasar bela diri yang terikat pada peraturan, sedangkan silat berarti gerak bela diri sempurna yang bersumber pada kerohanian. Dia dikutip dari Kumaida tahun 2012. Menurut Nugroho juga mengatakan bahwa tahun 2008 mengatakan pencaksilat adalah sistem bela diri yang mempunyai 4 nilai sebagai satu kesatuan, yakni nilai etis, teknik, estetis, dan atletis. Nilai tersebut selain merupakan nilai-nilai pencaksilat yang merupakan corak khas dan keistimewaan pencaksilat yang bersumber dari budaya masyarakat rumpun Melayu. Nah, Kriswanto juga mengatakan, Kriswanto menurut tahun 2015 halaman 13 mengatakan juga bahwa pencaksilat merupakan sistem bela diri yang diwariskan oleh nenek moyang sebagai budaya bangsa Indonesia sehingga perlu dilestarikan, dibina, dan dikembangkan. Nah, dari beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa pencaksilat adalah seni bela diri yang diwariskan oleh nenek moyang dari turun-temurun yang merupakan salah satu bagian dari budaya bangsa Indonesia, mengandung berbagai unsur-unsur seperti bela diri, olahraga, seni, dan spiritual yang di dalamnya terkandung nilai-nilai adat istiadat dan norma yang terus diajarkan sebagai unsur utama dalam keilmuannya. Oke, baik, sekarang teknik dasar dari pencaksilat. Yang pertama, menurut Agung Nugroho tahun 2021 mengatakan teknik dasar adalah fenomen di mana gerakan-gerakan itu masih mudah dan sederhana. Nah, berikut beberapa teknik dasar pencaksilat. Yang pertama, itu ada sikap kuda-kuda, ada sikap pasang, pola langkah, belaan, serangan, tangkapan, kucian, jatuhan, pukulan, dan tendangan. Nah, kemudian kita masuk ke hakikat kecepatan. Menurut Charles B. Corbin tahun 2017 halaman 12 mengatakan, kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan atau menutupi jarak dalam waktu singkat. Nah, Sukadianto juga menambahkan bahwa kecepatan adalah kemampuan menjauh rangsang dengan bentuk gerak atau serangkaian gerak dalam waktu secepat mungkin. Nah, selain itu juga menurut Sukadianto tahun 2000
halaman 109 mengatakan bahwa kecepatan itu ada dua macam jenis, yaitu kecepatan gerak dan kecepatan reaksi. Nah, dalam penelitian ini kecepatan yang dimaksudkan adalah kecepatan tendangan dalam pencak silat, yaitu kecepatan tendangan sabit. Nah, menurut Wahyu dan Setio tahun 2013, halaman 585 mengatakan bahwa kecepatan dalam pencak silat merupakan kecepatan yang berhubungan dengan kemampuan menempuh jarak dan waktu yang cepat. Gerakan-gerakan pencak silatnya seperti tendangan dan pukulan. Kemudian juga menurut Nur Hasan tahun 2018 mengatakan kecepatan tendangan adalah teknik serangan pada olahraga pencaksilat yang menggunakan tungkai kaki, di mana dilakukan secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kecepatan adalah kemampuan seseorang melakukan gerak atau menempuh jarak dengan cepat dan singkat. Kecepatan yang sabit adalah kemampuan melakukan tendangan sabit secara cepat, secara berturut-turut dalam waktu secepat mungkin. Nah, di sini ada beberapa prinsip-prinsip latihan. Sebelum kita masuk ke prinsip-prinsip latihan, menurut Sukadianto dan Muluk tahun 2011 mengatakan bahwa prinsip latihan merupakan hal-hal yang harus ditaati, dilakukan atau dihindari agar tujuan latihan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Nah, jadi prinsip-prinsip latihan ini merupakan salah satu prinsip-prinsip yang menjadi pendukung dalam melatih ataupun mengembangkan bentuk-bentuk latihan yang ada dalam olahraga pencaksilat. Nah, adapun prinsip-prinsip tersebut terdiri dari yang pertama prinsip kesiapan, prinsip individual, prinsip beban berlebih, prinsip peningkatan, prinsip kekhususan, prinsip variasi, prinsip pemanasan dan pendinginan, prinsip latihan jangka panjang, prinsip multilateral, dan prinsip partisipasi aktif berlebih. Kemudian adanya juga hal dalam olahraga pencaksilat itu untuk memperhatikan kondisi fisik. Nah, menurut Suharjoto sendiri tahun 2004 halaman 10 mengatakan bahwa kondisi fisik adalah salah satu syarat sangat diperlukan dalam setiap usaha peningkatan prestasi atlet. Bahkan dapat dikatakan dasar landasan titik tolak suatu awalan prestasi. Saifuddin juga mengatakan di tahun 2004 halaman 14 juga mengatakan bahwa kondisi fisik merupakan salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki setiap atlet. Bila ingin meraih prestasi tinggi, persiapan fisik harus dipandang sebagai hal yang penting dalam latihan untuk mencapai prestasi yang tinggi. Menurut Ahmad Dhani tahun 2007 halaman 65 mengatakan komponen kondisi fisik ada 10, yaitu kekuatan, daya tahan, daya ledak, kecepatan, daya lentur, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketetapan, dan juga rekreasi. Nah, sekarang kita masuk ke power otot tungkai. Yang pertama, definisi tentang power. Menurut Hatsubarja tahun 2012 halaman 11, power adalah kemampuan otot untuk mengerahkan kekuatan maksimal dalam waktu yang cepat. Menurut Sajoto juga bahwa tahun 1995 mengatakan power adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kekuatan maksimum dengan usaha yang dikerahkan dalam waktu sependek-pendeknya. Nah, dari beberapa penelitian di atas itu peneliti juga dapat menyimpulkan bahwa power adalah kemampuan sekelompok otot atau untuk dapat mengerahkan kekuatan otot secara maksimal dengan waktu yang cepat. Kemudian masuk kita ke power otot tungkai. Otot adalah alat gerak aktif dan merupakan organ atau alat yang memungkinkan tubuh bergerak, di mana sebagian besar otot tubuh ini melekat pada kerangka otot yang dapat bergerak secara aktif sehingga dapat menggerakkan bagian-bagian kerangka dalam suatu letak tertentu. Menurut Kamarudin dan kawan-kawan tahun 2020 halaman 75 mengatakan bahwa power otot tungkai adalah kombinasi dari kekuatan maksimal dan kecepatan maksimal, di mana otot-otot harus mengeluarkan kekuatan maksimal, kecepatan yang tinggi agar dapat membawa tubuh pada saat melakukan gerakan. Nah, menurut Saifuddin tahun 1990 halaman 34 sendiri mengatakan bahwa power otot tungkai adalah kemampuan otot atau sekelompok otot-otot tungkai untuk melakukan kerja atau melawan beban atau tahanan waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, menurut Gibson mengatakan bahwa tungkai itu terdiri dari beberapa tulang-tulang dan otot-otot yang berfungsi sebagai penopang dan penggerak tungkai. Contoh yang menyusun tungkai tulang pangkal paha atau kosea, tulang paha atau yang disebut dengan femur, tulang kering atau tibia, tulang betis atau fibula,
tempurung lutut atau yang sering disebut patella, tulang pangkal telapak kaki tarsalia, tulang telapak kaki metatarsalia, dan ruas jari kaki palangea. Nah, menurut Setiadi sendiri yang dikutip dari Robi Ramadhani tahun 2017 mengatakan bahwa otot tungkai adalah otot yang terdapat pada kedua tungkai antara lain otot tungkai bagian bawah, yaitu otot tibialis anterior extensor digitarium longus, Porenius longus, gastrocnemius soleus, sedangkan otot tungkai atasnya adalah tensor fasciolata, abductor sartorius, rectus femoris, vastus lateralis, dan vastus medialis. Nah, adapun yang mengatakan bahwa power otot tungkai berbuah dengan kecepatan dan sabit, yang pertama menurut Adil Azari tahun 2017 halaman 21 mengatakan bahwa power otot tungkai saat melakukan tendangan sabit dapat memberikan peranan yang sangat penting pada kemampuan hasil maksimal dari tendangan sabit yang baik. Nah, selain itu juga Suyudi mengatakan tahun 2012-63 menjelaskan power otot tungkai dapat dimanfaatkan untuk menunjang daya gerak otot-otot yang berkontraksi dan persendian yang bekerja pada saat melakukan tendangan sabit dalam olahraga pencak Maka dari ini dapat disimpulkan bahwa dalam kecepatan tendangan sabit, power otot tungkai merupakan kemampuan melakukan tendangan sabit dengan menggunakan tungkai kaki dengan kekuatan maksimal dan kecepatan yang tinggi secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oke, sekarang kita masuk ke hakikat keseimbangan. Menurut Widya Stuti tahun 2015 halaman 161, mengatakan bahwa keseimbangan adalah kemampuan mempertahankan sikap dan posisi tubuh secara tepat pada saat berdiri atau pada saat melakukan gerakan. Menurut Harsono juga mengatakan bahwa kemampuan untuk mempertahankan sistem neuromuskular tersebut dalam suatu posisi atau sikap yang efisien saat bergerak. Nah, menurut Harsono juga mengatakan ada dua jenis macam keseimbangan. Itu ada keseimbangan statis atau yang sering disebut dengan static balance dan keseimbangan dinamis atau yang disebut dengan dynamic balance. Nah, adapun yang mengatakan bahwa keseimbangan sangat berhubungan dengan kecepatan tendangan sabit. Yang pertama menurut Adil Azhari tahun 2017 halaman 22 mengatakan bahwa di mana terdapat hubungan yang cukup erat antara keseimbangan terhadap hasil kecepatan tendangan sabit. Sebab kemampuan untuk menyeimbangkan badan dan posisi arah kaki yang digunakan untuk tendangan sabit secara cepat sangat menguntungkan bagi atlet karena dapat mengarahkan tendangan sabit sesuai arah yang diinginkan. Nah, berdasarkan hasil pendapat di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan sikap dan gerak serta mengontrol tubuh pada saat bergerak ataupun pada saat melakukan tendangan sabit. Nah, sekarang kita masuk ke tendangan sabit. Menurut Noto Sujitno tahun 1957 halaman 71 katakan bahwa tendangan merupakan serangan yang dilaksanakan dengan menggunakan tungkai kaki sebagai komponen penyerang. Nah, untuk tendangan sabit sendiri itu menurut Lubis tahun 2004 katakan bahwa tendangan sabit adalah tendangan yang lintasan setengah lingkaran ke dalam dengan sasaran seluruh bagian tubuh dengan punggung telapak kaki atau jari telapak kaki. Nah, menurut Kuswanto sendiri tahun 2016 mengatakan bahwa tendangan sabit adalah tendangan yang lintasannya menyerupai sabit atau setengah lingkaran dengan arah ke dalam dengan sasaran seluruh bagian tubuh dengan perkenaan punggung kaki. Nah, dari beberapa pendapat di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tendangan sabit adalah suatu bentuk serangan kaki dengan menggunakan tungkai yang membentuk setengah lingkaran ke dalam dengan sasaran samping bertawan. Tendangan sabit merupakan salah satu bentuk tendangan yang kerap sekali digunakan oleh atlet pada saat menyerang lawan. Nah, dalam penelitian ini juga peneliti melakukan penelitian berdasarkan penelitian yang berhubungan dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Yang pertama itu dari Elia Wibawa Saifruddin tahun 2016 yang berjudul hubungan power otot tungkai, keseimbangan dan dengan kecepatan tendangan sabit pada seni bela diri ekstrakurikuler MTS Al-Hidayah Barimayu Praya Tengah tahun ajaran 2015-2016. Nah, dengan taraf signifikan 5% dan N sama dengan 20, maka besarnya R tabel adalah 0,444. Oleh karena X1, R X1, X2, Y
lebih besar R tabel, maka dapat disimpulkan ada hubungan yang signifikan antara X1, X2, dan Y. Kemudian dari penelitian Angga Singgih P tahun 2017 yang berjudul hubungan antara panjang tungkai poroton tungkai dengan kecepatan tendangan sabit siswa pada ekstrakurikuler pencaksilat di SMP Sunanal Ambia Gandong Kecamatan Taman Kabupaten Malang. Satu, ada hubungan yang dari penelitian itu mengatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara panjang tungkai dengan kecepatan tendangan sabit siswa ekstrakurikuler pencaksilat SMP Sunan Al Ambia Gandong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan nilai RX1 Y sama dengan 0,746 lebih besar R 0,05 dikali 12 sama dengan 0,532. Terus yang kedua, ada hubungan yang signifikan antara poroton tungkai dengan kecepatan tendangan sabit siswa ekstrakurikuler pencaksilat SMP Sunan Al Ambia Gandong Kecamatan Taman Kabupaten Malang dengan nilai RX2Y sama dengan 0,890 lebih besar R 0,05 dikali 12 sama dengan 0,532. Terus yang ketiga, ada hubungan yang signifikan antara panjang tungkai dan poroton tungkai dengan kecepatan tendangan sabit pada siswa ekstrakurikuler pencaksilat SMP Sunan Al Ambia Gandong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dengan nilai RY sama dengan X1 dikali X2 sama dengan 0,913 lebih besar R 0,05 dikali 12 sama dengan 0,532. Nah, adapun kerangka berpikir dalam dan penelitian ini itu yang pertama ada hubungan poroton tungkai dengan kecepatan tendangan sabit, terus kemudian ada hubungan keseimbangan dengan kecepatan tendangan sabit, yang ketiga ada hubungan poroton tungkai dan keseimbangan dengan kecepatan tendangan sabit. Terus untuk hipotesis penelitian sendiri, menurut Ari Kunto tahun 2006 halaman 3 mengatakan bahwa hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan peneliti. Maka dengan itu peneliti juga mengangkat hipotesis yang pertama itu ada hubungan yang signifikan antara poroton tungkai dengan kecepatan tendangan sabit pada atlet unit kegiatan mahasiswa UKM Tapasuci Indra Lampung. Terus yang kedua, H2-nya ada hubungan yang signifikan antara poroton tungkai dengan kecepatan tendangan sabit pada atlet UKM Tapasuci Indra Lampung. Terus yang H3-nya ada hubungan yang signifikan antara power otot tungkai dan keseimbangan dengan kecepatan tendangan sabit pada atlet UKM Tapasuci Indra Lampung. Oke, sekarang kita masuk ke metode penelitian. Bagaimana metode penelitian? Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah korelasional. Menurut Ari Kunto tahun 2010 halaman 247, penelitian korelasional yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara kedua atau beberapa variabel. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif korelasional, yaitu penelitian yang diarahkan untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel bebas dengan variabel terikat. Yang kedua, populasi dan sampel. Menurut Sugiono tahun 2017 mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Nah, pengambilan sampel untuk penelitian menurut Suharsimi Ari Kunto 2010, jika subnya kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semuanya. Jika subnya besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10 sampai 15% atau 20 sampai 25% atau lebih. Nah, untuk pengambilan sampel ini peneliti menggunakan cara pengambilan sampel dengan cara total sampling, yaitu dengan mengikut sertakan semua anggota populasi. Dan demikian penelitian ini mengambil sampel dan hubungan populasi sampel sebanyak 30 atlet. Nah, untuk tempat dan waktu penelitian itu dilaksanakan di Universitas Lampung, tepatnya di Sekretariat UKM Tapasuci Universitas Lampung. Sampel dalam penelitian ini adalah atlet pencaksilat UKM Tapasuci Universitas Lampung sebanyak 30 atlet. Untuk waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan selama 2 hari. Untuk variabel penelitian itu dari Ari Kunto tahun 2013 mengatakan bahwa variabel penelitian merupakan objek penelitian atau sesuatu yang menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian. Nah, adapun variabel dalam penelitian ini yang pertama itu variabel bebas atau yang sering disebut variabel independen.
Nah, variabel bebas sendiri itu adalah power atau tungkai atau X1 dan keseimbangan atau X2. Nah, variabel terikatnya itu atau yang sering disebut variabel dependen. Nah, variabel terikatnya itu adalah kecepatan dengan sabit atau yang sering disebut dengan Y. Definisi operasional variabel. Power otot tungkai adalah kemampuan sekelompok otot dalam mengerahkan kekuatan secara maksimal dengan cepat. Keseimbangan adalah kemampuan mengerahkan dan mengontrol posisi tubuh pada saat bergerak. Dan yang terakhir adalah kecepatan tendangan sabit adalah kemampuan melakukan tendangan dengan arah sasaran bagian rusuk atau bagian samping lawan dengan waktu secepat mungkin. Nah, desain penelitian sendiri yaitu yang pertama dapat kita lihat dalam gambar. Jadi ini menurut dari Ari Kunto mengatakan bahwa desain penelitian adalah rencana atau rancangan yang dibuat oleh peneliti sebagai ancar-ancar kegiatan yang dilaksanakan. Terdapat dua variabel dalam penelitian, itu variabel terikat dan variabel bebas. Nah, ada pun keterangan dalam desain penelitian ini, X1 adalah power otot tungkai dan X2 adalah keseimbangan, Y adalah kecepatan tendangan sabit. Dan tanda panah ini disebut garis penghubung antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Untuk instrumen penelitian, power otot tungkai itu menggunakan digital vertical jump, keseimbangan menggunakan tes modifikasi bus test, kemudian untuk kecepatan tendangan sabit sendiri menggunakan tes kecepatan tendangan sabit. Nah, untuk pengumpulan data itu untuk tes power otot tungkai itu menggunakan tes digital vertical jump. Itu jarak loncatan terbaik dari 2 kali percobaan yang dicatat sebagai skor dengan satuan cm dengan fasilitas 0,989 dan reliabilitas 0,97. Itu diambil dari Nur Hasan dan Khalil tahun 2013 halaman 175. Dan ini merupakan adalah contoh alat yang akan digunakan pada saat nanti penelitian, yaitu digital vertical jump. Nah, untuk tes keseimbangan sendiri, menurut Widiastuti tahun 2015, untuk mengukur keseimbangan seseorang menggunakan tes modifikasi bus test dengan validitas 0,96 dan reliabilitasnya ekuivalennya 0,96. Dan ini adalah merupakan bentuk ataupun bentuk tes keseimbangan yang akan digunakan oleh peneliti pada saat nanti melakukan penelitian. Nah, untuk tes kecepatan tendangan sabit itu menurut Lubis tahun 2004 mengatakan untuk mengukur kecepatan tendangan sabit dengan menggunakan tes kecepatan tendangan sabit dengan fasilitas 0,97 dan reliabilitas 0,945. Dan ini adalah merupakan gambar alat yang akan digunakan, itu ada handbox atau sansak. Nah, untuk teknik analisis datanya itu ada yang pertama itu ada uji persyarat, yaitu yang pertama ada uji normalitas. Dan untuk rumus normalitas sendiri itu ada X2 sama dengan sigma dari FO dikurang FA dikuadratkan dibagi FH. Nah, untuk uji homogenitasnya itu menggunakan rumus F sama dengan skala besar dibagi dengan skala kecil. Dan kriteria pengujian, jika F hitung kurang lebih F tabel, artinya data homogen, dan jika F hitung lebih besar F tabel berarti data tidak homogen. Itu diambil dari Sugiono tahun 2012 halaman 177. Nah, untuk uji hipotesis, yang pertama itu ada uji hipotesis 1. Itu menurut Suharsimi Arikonto 2010, untuk menguji hipotesis antara X1 dan X2 digunakan statistik melalui korelasi produk moment. Nah, adapun rumusnya itu yang pertama ada RXY sama dengan N sigma X1Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y dibagi akar dari N sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 dikuadratkan kali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Untuk hipotesis 2 itu menggunakan produk moment, itu rumus RXY sama dengan N sigma X2Y dikurang sigma X2 dikali sigma Y
dibagi akar dari N sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 dikuadratkan dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Nah, untuk uji hipotesis tiganya itu menggunakan korelasi ganda, yaitu dengan rumus R X1 X2 sama dengan N sigma X1 X2 dikurang sigma X1 dikali sigma X2 dibagi akar dari N sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 dikuadratkan kali N sigma X2 kuadrat dikurang sigma X2 dikuadratkan. Nah, itu saja hasil dari presentasi ataupun hasil dari seminar proposal saya pada hari ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.